Tapi saya melihat di sini ada pihak-pihak yang ingin mengompor-ngompori. Ada pihak-pihak yang bertepuk tangan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi atau istilahnya melihat perkembangan yang ada di berita-berita baik media sosial, media online, televisi yang saat ini sangat berkembang dan harus diberikan penjelasan, yaitu terkait laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya. Itu agenda hari ini, kaitan dengan yang disampaikan oleh teman-teman media bahwa itu berkaitan dengan klien saya bernama TA. Seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa terhadap laporan polisi tersebut saya sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari manajemen, yaitu manajemen bernama T Manajemen, yang mana T Manajemen itu milik dari suami TA, yang mana TA sebagai talent di sana. Nah, berkaitan dengan pemberitaan yang ada, yaitu karyawan-karyawan yang merasa dirinya belum terima gaji atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya selayaknya manusia. Ini semua kita akan bantah bahwa semua hal itu sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Itu yang mesti saya luruskan pertama. Yang kedua, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diberitakan di media yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya tidak jelas, siapa yang menyampaikan, namanya siapa, karyawannya siapa, juga itu kita bantah semua. Karena saya menunggu kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di sini, silakan membuat somasi atau membuat laporan polisi kaitan apapun. Nah, dua hari yang lalu tepatnya saya melihat adanya laporan polisi yang dibuat oleh saudara P, yang mana laporan polisi tersebut melaporkan dari media melaporkan selebgram klien saya berinisial TA, yang mana dalam laporan tersebut jelas-jelas dalam terlapornya tidak disebutkan namanya, hanya sebagai status dalam lidik. Jadi saya mengamati semua fenomena-fenomena yang ada. Jadi kalau kalian kemarin yang ikut konferensi pers, di sini jelas tertulis terlapor dalam lidik bahwa tidak tahu siapa nama pelapornya. Kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan, kalau memang betul klien saya melakukan apa yang dituduhkan oleh pelapor, silakan tulis namanya, bahwa sampai saat ini terlapornya dalam status lidik. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan polisinya kaitan dengan pengancaman, ya kan? Nah, kamu tahu nggak pengancaman itu pasal berapa? Pengancaman itu pasal 369. Itu tindak pidana berat yang ancaman hukumannya 9 tahun. Ini yang dilaporkan pasal berapa? Pasal 335. Yang mana frasa pasal 335, yaitu pasal yang dahulu dibilang adalah pasal keranjang sampah, yang disebut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan,
Jadi saya akan tunggu ini laporan polisi dan saya akan buat laporan balik. Jadi saya minta kepada yang mendengarkan hari ini dengan konferensi pers hari ini, kalau memang ada karyawan atau pihak-pihak yang merasa ada yang tidak pas, silakan menghubungi saya atau pihak manajemen. Nomor teleponnya tidak berubah. Bahkan klien saya sudah memaparkan di feeds-nya bahwa kalau misalnya ada permasalahan silakan hubungi kami. Tetapi saya melihat di sini ada pihak-pihak yang ingin mengompor-ngompori. Ada pihak-pihak yang bertepuk tangan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik untuk menjatuhkan klien saya. Jadi saya peringatkan kepada pihak-pihak yang di belakang dari semua ini untuk berhati-hati, dan saya siap akan melakukan proses hukum kalau memang terbukti ada tindak pidananya. Tapi saya mengatakan sekali lagi, buat saya hukum pidana adalah ultimum remedium. Itu adalah upaya terakhir saya. Kalau memang semua permasalahan ini, hal-hal ini yang bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, dan menurut klien saya dan manajemen menyatakan bahwa semua ini permasalahan kaitan dengan gaji sudah selesai, atau bonus yang dibilang ada bahasa bonus itu sudah selesai semua. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti juga ada sedikit press release yang dalam bentuk WA, nanti saya bisa bagikan, yang bisa kalian kutip kalau memangnya takut salah mengutip. Karena ini keterangan saya mau saya luruskan. Jangan sampai ada yang bermain dalam narasi-narasi untuk menggiring. Karena sejauh ini semua ini kan dari akun-akun. Akun Bude Piji lah, saya nggak tahu itu. Yang semua keterangannya tidak jelas. Sampai pelapornya aja pakai pakai sebo apa masker? Pakai masker, ya kan? Kalau memang korban, ayo sampaikan bahwa dia korban, ya kan? Seperti itu.